pertemuan hukum dan HAM sore ini saya menghadirkan sahabat baik saya, Miss Indria Fernida Alpasoni. Dia dari Asia Justice and Rights atau disingkat AJAR. Nah, AJAR ini adalah apa ya, CSO, Civil Society Organization, organisasi masyarakat sipil ya. Jadi bukan state organization seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak dan sebagainya. Dan AJAR ini adalah organisasi masyarakat sipil di level regional kawasan Asia yang fokus pada persoalan-persoalan konflik, ya konflik resolution tentu saja. Dan salah satu yang perhatiannya adalah persoalan keadilan transisional atau transitional justice. Transitional justice, saudara sekalian, adalah suatu ide di dalam hak asasi manusia untuk menghadirkan keadilan di masa transisi. Masa transisi itu apa? Masa peralihan dari apa yang less demokratik atau abusive atau opresif, represif rejim ke pemerintahan atau rejim yang lebih demokratik. Nah, selama ini dalam pertemuan kemarin kita sudah bincang sedikit banyak juga aspek keadilan transisional di kelas ya, terkait dengan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kita punya instrumen nasional dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, dan saudara masih ingat bagaimana Undang-Undang Pengadilan HAM itu salah satu kekhasannya adalah bagaimana perbuatan yang terjadi atau dilakukan sebelum berlakunya satu undang-undang itu tetap dapat diproses secara pro justisia gitu, walaupun perbuatan itu dilakukan sebelum undang-undang itu disahkan. Undang-undang 26 2000 itu juga menjangkau perbuatan-perbuatan atau kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, juga genocide yang kita kenal sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, saudara juga masih ingat, mungkin di kelas kita membincang bagaimana kesejarahannya di peradilan Nuremberg di Jerman, di kota Nuremberg ya. Nuremberg itu dipilih karena di situ tempat yang sering dipakai sebagai ajang seremoni dan kegiatan Nazi ya. Jadi secara simbolis memang di situ, dan dia relatif peradilannya relatif kota Nuremberg itu relatif tidak destroyed, dihancurkan di masa Perang Dunia II. Kemudian dalam evolusinya juga kita mengenal ada ICTR dan ICTY ya, International Criminal Tribunal untuk Rwanda dan juga Yugoslav. Di level dunia kemudian dipikirkan atau ada aspirasi lebih utama untuk membangun suatu permanen institution, apa yang disebut dengan International Criminal Court ya, ICC, yang didirikan dengan Statuta Roma atau Rom Status 1998 ya. Nah, bagaimana keadilan transisi itu di Indonesia? Kita sudah bincang sedikit banyak, ada pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu ya, ada catatan Komnas HAM di sana, saudara juga sudah membaca, kemudian melakukan resume. Kita ingin mendengar sekarang ini hari bagaimana fenomena atau implementasi atau bagaimana keadilan transisi itu coba diupayakan oleh masyarakat sipil, terutama di kawasan Asia ini, kawasan yang relatif bermasalah dengan human rights, terutama Asia dan juga Asia Tenggara. Sekali lagi bersama kita sudah ada Miss Indri, dia adalah dari Asia Justice and Rights. Ini hari apa bersama kita. Saya harap nanti kita semua bisa berdiskusi. Feel free untuk menanyakan apa yang ingin saudara tahu atau saudara tidak jelas ya, terkait dengan keadilan transisional dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Miss Indri, ready ya? Ya, makasih banyak. The time is yours ya. Ya, silakan. Ya, makasih banyak. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak Pak Anggi atas kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sini.
Saya akan bicara tentang konteks Asia, tapi tentu saja karena yang paling bisa terbayangkan Indonesia, jadi tetap akan nyenggol ke konteks Indonesia, meskipun tadi Pak Anggi udah bicara banyak bahwa sudah ada diskusi sebelumnya. Saya mau minta tolong sebelum mulai, teman-teman di depan komputer ya, bisa kasih 2-3 kata tentang keadilan transisi. Apa yang dianggap, apa yang kalian pahami tentang keadilan transisi? Boleh di chat atau kalimat juga boleh. Minta waktu sekitar 1-2 menit, sama-sama tulis di chat apa itu keadilan transisi. Iya, Silakan. Gagasan hukum untuk penuntasan pelanggaran HAM. Apa itu keadilan transisi atau aspek-aspeknya atau apapun yang teman-teman ketahui tentang keadilan transisi. Proses di mana korban meminta keadilan dari masa lalu seperti rekonsiliasi karena pelanggaran HAM. Oke. Silakan. Upaya masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Oke. Renata. Immanuel Sihombing, Tirta Citra, Renata. Yang lain? Aspek-aspek apa yang memastikan keadilan transisi bisa berjalan? Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang harus lewat prosedur yudisial. Oke. Satu lagi. Neng Anisha. Satu lagi, ada yang mau ngasih berbagi pandangan atau mau sampaikan secara bicara? Boleh. Mungkin yang dibayangin terlalu luas. Jadi, keadilan transisi Muhammad Adam Hifar ya. Keadilan transisi adalah upaya membangun sistem hukum dan keadilan yang lebih adil setelah periode ketidakstabilan. Lukman, keadilan harus ditegakkan dimanapun masanya. Oke, makasih. Nanti saya coba kita diskusi lebih panjang lagi tentang ini dan kita coba lebih interaktif ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebagian betul, nggak ada yang betul dan nggak ada yang salah, tapi kita diskusi lagi nanti. Jangan-jangan karena perkembangan hukum juga perkembangan gagasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang statis, dia sangat dinamis, sehingga kemudian banyak hal yang bisa terdiskusikan gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Sorry, salah. Ya, ini suka gini nih. Rangkaian langkah dan tindakan. Oh ya, teman-teman lanjut terus ya berarti ya. Anang Bagus Majid, proses mencapai keadilan pasca konflik atau rezim otoriter menuju demokrasi. Raihan Bajra, serangkaian langkah dan tindakan dilakukan oleh masyarakat untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Semua punya kata-kata kunci. Ada keadilan, ada masa lalu. Ya, kelihatan ya?
Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Indria Fernida. Saya temannya Mas Anggi. Saya kerja di Regional Program Manager di Asia Justice and Rights. Sebelum mulai, saya mungkin perlu perkenalkan dulu apa itu Asia Justice and Rights. Saya juga lulusan Fakultas Hukum dan kemudian mengambil S2 di isu yang lebih apa namanya gitu, multi apa bahasa akademiknya? Multi apa namanya tuh? Jadi nggak semuanya fakultas hukum karena ada belajar sosiologi, antropologi dan lain-lain. Jadi ini Ajar, dia adalah sebuah organisasi masyarakat sipil. Mas Anggi tadi udah sampaikan bahwa kami bekerja di regional yang memastikan soal penguatan akuntabilitas dan human rights di Asia Pasifik. Kami percaya bahwa perdamaian dan demokrasi hanya bisa dalam konteks impunitas ya, itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa terjadi kalau memang situasi akuntabilitas, pengungkapan kebenaran itu harus dilakukan dan memastikan bahwa aktor-aktor nasional dan lokal itu punya pengetahuan dan resources untuk memperkuat akuntabilitas. Jadi kami memang bukan lembaga yang melakukan kerja-kerja advokasi, tapi memang lembaga yang berusaha memperkuat pengetahuan, linking, learning, dan memastikan bahwa pengetahuan lintas situasi di Asia itu terjadi. Dan transitional justice atau keadilan transisi itu adalah bagian dari perspektif yang kami gunakan untuk bisa memastikan bahwa berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM bisa didorong untuk diselesaikan. Jadi ini sebuah situasi yang terjadi di Asia saat ini. Teman-teman pasti ngikutin sekali ya tentang situasi di nasional yang sebenarnya menggambarkan sebuah situasi kebangkitan atau otoritarianisme sebenarnya. Kalau ada banyak sekali analisis tentang hal ini, lebih karena ada banyak sekali ruang-ruang yang diberikan oleh negara sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi, itu memberikan ruang yang sangat makin menyusut bagi ruang masyarakat sipil, baik kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul secara damai, termasuk kebebasan akademik ya. Ada banyak sekali kasus-kasus di mana ada dosen-dosen yang terbatasi karena menyuarakan kritik-kritik terhadap negara. Dan ini nggak cuma situasi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di Asia. Yang paling kelihatan saat ini sebenarnya situasi di Myanmar dan Thailand, karena dua wilayah ini bisa dibilang masih dalam cengkeraman militerisme, sehingga banyak sekali pembatasan atas kebebasan berekspresi dan berserikat. Lalu kemudian hampir di semua negara di Asia itu juga punya kecenderungan untuk punya undang-undang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk undang-undang anti teror, ketertiban umum, beberapa sebenarnya punya undang-undang pidana untuk pencemaran nama baik. Itu adalah hal-hal yang paling umum digunakan. Sekali lagi, baru-baru ini beberapa teman-teman di Thailand mendapatkan defamasi gitu ya, pencemaran nama baik karena menghina raja gitu. Mereka punya satu aturan namanya Undang-Undang Majesty Law yang memberikan penghukuman kepada orang-orang yang mengkritik raja karena mereka adalah sistem kerajaan. Lalu ada banyak sekali sensor-sensor di banyak negara juga karena kondisi saat ini di mana berbagai lingkup sosial itu, lingkup kehidupan itu sebenarnya masuk ke dalam ruang-ruang digital, sehingga sensor-sensor itu juga dilakukan secara digital. Jadi ada banyak sekali situasi seperti ini. Aparat keamanan yang terus melakukan pelanggaran HAM, saya bilang di banyak negara, termasuk sebenarnya kalau bicara di Indonesia, Papua jadi contoh yang luar biasa. Saya nggak tahu juga teman-teman sejauh apa memahami situasi di Papua, tapi Papua sebenarnya salah satu contoh di mana aparat militer masih melakukan banyak sekali kekerasan. Lalu kemudian di Filipina militerisme sangat berkuat ketika mereka melakukan perang melawan narkoba. Jadi ini situasi umum sebenarnya di Asia.
Nah, berbeda dengan kawasan yang lain di Afrika, Amerika, Eropa itu mereka punya mekanisme hak asasi manusia. Jadi mekanisme yang sifatnya human rights mechanism, regional human rights mechanism ya. Kenapa saya bicara soal mekanisme? Karena mau tidak mau dalam sebuah kehidupan berbangsa pasti semestinya ada sebuah kebijakan, sebuah institusi, sebuah aturan yang mengatur ini semua gitu. Sehingga memang mekanisme itu jadi penting gitu. Nah, sayangnya di Indonesia kita nggak punya mekanisme hak asasi manusia regional yang efektif. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada mekanisme namanya ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Itu seperti mekanisme regional hak asasi manusia di ASEAN. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya mereka bukan mekanisme untuk yang sifatnya akuntabilitas. Jadi mereka mungkin banyak belajar tentang fungsi-fungsi hak asasi manusia. Mereka tidak masuk ke ruang-ruang untuk proteksi. Mereka hanya melakukan promosi terhadap hak asasi manusia. Jadi itu kita nggak punya mekanisme yang efektif di tingkatan regional. Impunitas adalah sebuah norma. Apa sih impunitas ya? Sebuah pengabaian atas penghukuman. Dan itu kembalinya orang kuat. Jadi di Sri Lanka, Myanmar, Filipina, Thailand, Indonesia mungkin jadi pertanyaan apakah akan kembali. Di Filipina bukan barusan tapi tahun lalu itu anaknya Presiden Duterte ya dengan Marcos itu. Jadi Marcos itu presiden yang berkuasa di masa otoritarian Filipina. Dia sebenarnya the most corruption presiden kalau nggak salah pada masanya. Lalu kemudian sebelum pemerintahan yang sekarang ada yang namanya Presiden Duterte yang melakukan summary killing, melakukan pembunuhan semena-mena terhadap orang-orang yang diduga sebagai drug dengan alasan war against drugs gitu. Nah, dua anaknya ini bersatu menjadi presiden baru di Filipina. Jadi situasi yang juga sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Lalu kemudian situasi umum juga adalah kekejaman massal itu tidak diketahui. Korban didiskriminasi, pelaku kembali berkuasa sehingga kemudian tidak ada upaya-upaya untuk merevisi sejarah. Nah, kalau seperti mungkin ini juga pernah didiskusikan dalam berbagai pengajaran bahwa partai politik yang populis termasuk juga pemerintahan yang populis itu juga jadi tren sebenarnya di banyak negara di Asia. Impunitas pasti udah paham ya, pasti Panggi udah jelasin juga itu kegagalan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM massal ke pengadilan dan dengan demikian merupakan pengingkaran terhadap hak korban atas keadilan. Jadi itu berbanding tegak lurus. Jadi karena ada impunitas, maka kemudian hak atas keadilan bagi korban tidak terwujud. Nah, di banyak negara Asia itu memiliki pelanggaran hak asasi manusia yang masif ditambah dengan lembaga yang lemah untuk melakukan soal akuntabilitas peradilan khususnya. Jadi ini situasi yang common juga, sesuatu yang umum gitu ya. Dan sudah ada mekanisme judicial dan non-judicial telah dibentuk di beberapa negara selama masa transisi. Jadi kalau kita bicara soal keadilan transisi, dia memang sebuah situasi yang jadi bukan situasinya saja yang transisi, tapi bukan sekedar momentum waktu, tapi juga situasinya. Sepanjang tidak ada ruang keadilan bagi korban, sebenarnya masih dikatakan itu adalah masa transisi. Nah, kemudian diskursus yang kami juga kembangkan adalah tidak ada pelanggaran HAM masa lalu, karena kalau pelanggaran HAM masa lalu terjadi di masa lalu, ini the free meeting will end in 10 minutes. Benar ya? Oke. Pelanggaran HAM masa lalu terjadi di masa lalu, tapi tidak ada proses akuntabilitas sampai saat ini, sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah pelanggaran HAM masa lalu, karena belum pernah ada keadilan sampai sekarang, gitu ya. Jadi ini secara umum adalah artinya, jadi sebuah pendekatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematik atau masif yang memberikan ganti rugi kepada korban dan menciptakan atau meningkatkan peluang bagi
transformasi sistem politik, konflik, dan kondisi lain yang mungkin menjadi akar dari pelanggaran tersebut. Jadi pelanggaran keadilan transisi tidak melihat kasus per kasus, tidak melihat peristiwa by peristiwa, tapi melihat sebuah kondisi yang lebih besar gitu, dan memastikan analisis terhadap akar persoalan. Nah, ini bicara soal keadilan transisi, sebenarnya ini berdasarkan panduan PBB tentang keadilan transisi, jadi dia tidak bisa dilepaskan dari hak korban. Korban pelanggaran HAM yang masif ya, kemarin udah cerita banyak sama Mas Anggi tentang pelanggaran HAM yang masif yang sebenarnya terdiri dari korban yang besar. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memastikan agar hak-hak korban itu terpenuhi gitu. Jadi ada hak atas keadilan, hak atas kebenaran yang dipastikan untuk menetapkan sebuah kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua itu ada hak atas keadilan, memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan itu dibawa ke proses peradilan. Yang ketiga, hak atas pemulihan, memperbaiki kehidupan korban dan keluarga mereka melalui tindakan yang simbolis dan material. Itu. Serta kemudian korban itu punya hak untuk tidak lagi berulang kasusnya. Jadi sehingga kemudian perlu ada sebuah reformasi institusi yang menjamin bahwa pelanggaran massal terhadap hak individu dan komunitas tidak akan terjadi lagi. Nah, ini prinsip atau kerangka yang dilakukan berdasarkan mekanisme di dalam PBB. Itu jelas disebut bahwa dia adalah mekanisme yang bersifat judicial dan non-judicial, termasuk pengadilan, inisiatif untuk menguatkan hak atas kebenaran, reformasi dan reparasi, serta konsultasi nasional. Tapi kemudian hak ini tidak bisa dibuat, misalnya kebenaran dulu, baru keadilan, baru nggak bisa begitu. Jadi ini sifatnya apapun yang bisa dilakukan terlebih dahulu, asal tidak menutup satu sama lain dan digantungkan pada sebuah situasi di tingkatan nasional. Jadi dia bukan berurutan gitu ya, dia sifatnya harus holistik. Nah, di dalam di PBB sendiri ada sebuah ada pelapor khusus namanya, pasti teman-teman juga ngikutin mekanisme HAM PBB ya, yang memastikan ada kerja-kerja sebuah pelapor khusus yang tugasnya adalah memonitoring situasi tentang kebenaran, keadilan dan reparasi buat di negara-negara yang sudah menjadi anggota PBB. Jadi meskipun tidak ada daya ikat untuk menghukum misalnya, tapi mereka para anggota PBB harus ikut dalam sebuah kesepakatan internasional kan. Nah, ini ada sebuah pelapor khusus yang khusus juga memastikan soal ini. Nah, tugas dari pelapor khusus ini berkaitan dengan isu keadilan transisi itu adalah satu, menjamin negara-negara anggota PBB itu akuntabel dan menegakkan keadilan. Jadi mereka memberikan ruang-ruang yang cukup untuk memastikan bahwa negara-negara anggota itu harus menjamin akuntabilitas dan menegakkan keadilan. Yang kedua, memastikan negara-negara anggota PBB mempromosikan kebenaran dan ingatan akan pelanggaran di masa lalu. Jadi kebenaran dan ingatan itu jadi penting. Ini kan teman-teman pasti lahirnya di umur berapa nih? Waktu zaman reformasi mungkin belum pada lahir kali ya? Atau masih pada kecil-kecil gitu. Nah, sejauh apa misalnya anak-anak muda, generasi-generasi yang akan datang, atau generasi sekarang itu paham tentang apa yang terjadi di masa lalu. Lalu memberikan pemulihan hak kepada korban pelanggaran HAM. Kenapa menjadi penting? Karena korban pelanggaran HAM adalah orang yang terdampak dari sebuah peristiwa kejahatan massal ya, sehingga negara punya kewajiban untuk memulihkan hak mereka. Lalu kemudian negara punya kewajiban untuk mereformasi kerangka kelembagaan dan hukum nasional dan memajukan supremasi hukum sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan memulihkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Kenapa dibilang sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional? Karena ini adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti semestinya oleh negara gitu. Sayangnya mungkin
nanti saya diskusi sedikit juga sejauh mana negara tunduk pada hukum hak asasi manusia internasional. Jadi mungkin mekanismenya dia buat, tapi itu jauh dari prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, sehingga kemudian dia nggak bisa dianggap legitimate gitu. Maka kemudian yang harus dipastikan adalah semua hal ini sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Lalu menjamin kohesi sosial, pembangunan bangsa, kepemilikan, dan inklusivitas di tingkatan nasional dan lokal, serta mendorong penyembuhan dan rekonsiliasi. Nah, yang terakhir itu mencegah terulangnya krisis dan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Ini yang sebenarnya penting untuk dipastikan bahwa konsep atau gagasan tentang keadilan transisi, gagasan ini sebenarnya bukan gagasan hukum, karena dia sebenarnya interseksional tema dan isu yang harus dipastikan untuk mencegah terulangnya lagi krisis dan pelanggaran hak asasi manusia ke depan. Jadi memastikan ini tidak terulang lagi tidak semata lewat penghukuman, tidak semata lewat pengadilan, tapi bisa lewat ruang-ruang yang lain, termasuk membangun kohesi sosial ini tadi. Saya mau masuk film, tapi kayaknya sebentar lagi habis. Apa mau stop dulu, Pak Anggi? Stop dulu, nanti kita, karena saya udah coba pakai bahasa Pulsut ya, tapi nggak doesn't work di sini. Jadi kita cut di sini, saya akan cut dulu ya. Bikin baru lagi, mungkin bisa langsung ke discussion nanti habis ini. Part kedua, jadi make it simple juga. Saudara mahasiswa ini ya, dicek ya dulu, saya akan bagi yang baru lagi. Sehingga nanti kita langsung masuk ke discussion question and answer ya, juga ke ya. Sampai jumpa sebentar lagi. Makasih.